Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Hadir semua ya. Nah, coba perhatikan tempat duduk kalian sudah benar atau belum. Dan juga kalian perhatikan ruangan kelas sudah bersih atau belum. Sudah ya? Ya, bagus. Oke, anak-anak semua. Pada pembelajaran hari ini kita akan masuk dalam materi yaitu Asmaul Husna. Sebelum kita melanjutkan pada materi Asmaul Husna, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ya, coba kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak semua, sebelum Bapak menjelaskan materi tentang Asmaul Husna, jadi Bapak ingin mengulang sedikit tentang pelajaran yang lalu ya. Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang surah Al-Hujarat. Jadi surah Al-Hujarat merupakan surah ke-49 dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Madinah, termasuk golongan surah Madaniyah. Oke anak-anak semua, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang materi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Anak-anak, pernah kalian mendengar Asmaul Husna? Dan kalian tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna? Jadi lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna ya. Arti Asmaul Husna, jumlah Asmaul Husna ya. Jadi pada pembelajaran hari ini cuma Bapak menjelaskan 5 Asmaul Husna ya. Yang pertama Al-Malik. Yang kedua Al-Aziz. Yang ketiga As-Salam. Yang keempat Al-Quddus. Yang kelima Al-Mu'min. Apa arti Al-Malik anak-anak? Jadi arti Al-Malik adalah yang Maha Raja ya. Kemudian yang kedua Al-Aziz yang Maha Perkasa. Yang ketiga Al-Quddus artinya yang Maha Suci. Yang keempat As-Salam yang Maha Sejahtera. Kemudian yang kelima Al-Mu'min yang Maha Pemberi Keamanan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak semua nanti setelah Bapak jelaskan tentang arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam dan Al-Mu'min, kalian bisa menjelaskan arti Asmaul Husna yang kelima tersebut ya. Kemudian kalian bisa meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak yang Bapak banggakan semuanya. Jadi Bapak ulang kembali Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab ini adalah Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam dan Al-Mu'min. Al-Malik adalah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Al-Malik berarti Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya.
Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Dia yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Jadi contoh cara kita memperilaku sifat terpuji antara lain yaitu mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama caranya menahan diri saat marah. Ya anak-anak semua. Kemudian yang kedua menahan diri mengganggu teman. Nah itu contoh perilaku terpuji dalam mencerminkan Asmaul Husna Al-Malik. Kemudian yang kedua anak-anak Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan dia juga yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi bagaimana cara kita melakukan perilaku terpuji dari sifat Al-Aziz? Nah, jadi cara yang pertama yaitu senang membantu orang. Kemudian anak-anak, cara yang kedua beribadah istiqomah, ya. Kemudian selanjutnya Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari keserupaan makhluk dengannya dan juga maha suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Jadi anak-anak semua, bagaimana cara kita melakukan perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Quddus? Bagaimana anak-anak semuanya? Nah, jadi yang pertama caranya adalah mandi dengan teratur. Nah, supaya badan kita bersih dan suci ya. Kemudian yang kedua cara melakukan perilaku terpuji yaitu menyapu. Dan yang ketiga rendah hati. Ya anak-anak semua. Kemudian seterusnya Asmaul Husna yang keempat adalah Assalam. Apa arti Assalam? Assalam berarti Allah Subhanahu wa taala Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Jadi makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah anak-anak, Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zatnya. Jadi sifat dan perbuatan Allah merupakan pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. Nah, jadi bagaimana cara kita bersikap perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna Assalam anak-anak? Jadi caranya adalah yang pertama, tenang ketika berada di acara. Kemudian tertib di kelas. Nah, itu cara kita memperilaku sifat terpuji yang mencerminkan sifat Allah Asmaul Husna Assalam. Nama Allah Asmaul Husna Assalam ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tenteram. Karena Allah bersifat demikian, maka kita anak-anak semuanya, kita pun harus berusaha menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga,
tetangga, dan teman. Jadi bagaimana cara kita melakukan perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Mu'min anak-anak? Bagaimana? Ayo. Jadi yang pertama perilaku kita adalah yaitu santun. Ya, santun. Kita bersikap santun terhadap sesama orang lain. Kemudian berkata sopan. Nah, anak-anak semuanya itu cara kita melakukan perilaku terpuji yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Mu'min. Oke, anak-anak semua, coba dengarkan baik-baik ya. Masih semangat ya. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan cara meneladani Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik. Nah, yang tadi sudah Bapak jelaskan perilaku kita terhadap 5 Asmaul Husna tadi. Sekarang cara meneladani Asmaul Husna. Nah, jadi cara yang pertama Al-Malik. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Yang pertama anak-anak semuanya, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Kemudian bagaimana yang kedua? Berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Kemudian mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Kemudian anak-anak, cara meneladani Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Aziz. Bagaimana anak-anak semuanya caranya? Yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kemudian tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Kemudian melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Kemudian kuat dan tabah menghadapi ujian. Kemudian cara selanjutnya yaitu tidak gentar menghadapi kezaliman. Kemudian anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qudus? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian menjaga hati dan sifat yang dapat mengotori hati seperti sifat dengki. Kemudian cara selanjutnya menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, cara meneladani Asmaul Husna selanjutnya yaitu Assalam. Bagaimana anak-anak? Yaitu yang pertama, kita melerai teman yang berselisih paham di antara kita ya. Kemudian cara selanjutnya selalu mencerminkan dan menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Kemudian cara selanjutnya anak-anak yang Bapak banggakan yaitu membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Mu'min. Ya, anak-anak semuanya. Bagaimana cara yang pertama? Yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melaksanakan solat sehari semalam 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah dan sebagainya ya. Kemudian berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Kemudian untuk selanjutnya tidak mengganggu orang lain dan juga ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Nah, itulah anak-anak semuanya arti Asmaul Husna, kemudian jumlah Asmaul Husna, dan selanjutnya cara mencerminkan perilaku Asmaul Husna, dan
cara meneladani Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi sekarang Bapak akan memberi tugas kepada anak-anak semua ya. Jadi tugasnya adalah ini Bapak bagikan kartu ya. Kartu anak-anak semuanya. Jadi tugas kalian adalah mencocokkan kalimat tulisan kaligrafi Asmaul Husna Al-Aziz, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Malik. Ya, anak-anak semuanya, nanti kalian cocokkan tulisan kaligrafi ini ya. Jadi tugas ini Bapak suruh mengerjakannya di rumah. Jadi minggu depan kalian kumpulkan, akan Bapak periksa dan akan Bapak beri nilai ya. Jadi sebelum kita tutup pada pembelajaran hari ini, jadi kesimpulannya adalah Allah memiliki nama Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Kemudian jumlah Asmaul Husna ada 99. Kemudian yang ketiga, Allah memiliki nama Asmaul Husna. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini yaitu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak semua. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jadi sebelum Bapak tutup, jadi ada yang ingin Bapak pertanyakan kepada kalian semua. Yang pertama, apakah kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pada hari ini anak-anak? Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan pencerahan dari Bapak tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min? Nah, anak-anak semua. Jadi, sampai sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya, nanti minggu depan kita akan masuk dalam materi yaitu tentang sholat. Ya. Jadi sampai sekian dulu yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan ketika saya yang berjudul yaitu meningkatkan pemahaman siswa SD Negeri Semanyam tentang akhlak melalui pembelajaran dengan metode ceramah interaktif. Jadi latar belakang masalah dalam pendidikan ini yaitu terdapat peserta didik yang mengalami hasil belajar yang tidak bagus. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai harian dan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan terkait materi akhlak. Berdasarkan observasi awal, lebih dari 60% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal ya yang ditetapkan di sekolah yaitu 75. Jadi oleh karena itu saya akan mengangkat penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian rumusan masalah ini yaitu dari latar belakang masalah di atas. Maka terdapat dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode ceramah interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran akhlak di SD Negeri Semanyam. Kemudian yang kedua rumusan masalahnya adalah seperti apa penerapan metode ceramah interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai akhlak. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, metode ceramah interaktif dapat meningkatkan
keterlibatan siswa dalam pembelajaran akhlak di SD Negeri Semanyam. Kemudian tujuan yang kedua, penerapan metode ceramah interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai akhlak. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis. Jadi secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian manfaat secara praktis, yang pertama bagi siswa ya, penelitian ini langsung bermanfaat bagi siswa karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai akhlak melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian manfaat yang kedua dari manfaat praktis, ini bagi guru. Penelitian ini juga bermanfaat bagi guru karena memberikan wawasan baru mengenai metode pembelajaran yang lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak. Kemudian manfaat yang ketiga bagi sekolah, yaitu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian landasan teori. Landasan teori dalam bab 2 ini mencakup dari 3 aspek secara garis besar. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, metode pembelajaran ceramah interaktif. Kemudian yang ketiga, hasil belajar siswa. Dari penelitian terdahulu, setidaknya ada 2 penelitian yang relevan. Yang pertama, dari hasil penelitian Dewi dengan judul Pengaruh Pembelajaran Akhlak Terhadap Perilaku Siswa di Sekolah Dasar. Maka penelitian ini mengungkapkan bahwa pembelajaran akhlak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku siswa SD. Kemudian yang kedua, dari penelitian Faisal dengan judul Efektivitas Metode Ceramah Interaktif dalam meningkatkan pemahaman moral siswa, maka dalam penelitian ini menemukan bahwa metode ceramah interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian pada bab 3 yaitu tentang jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri Semanyam pada mata pelajaran akhlak. Jadi PTK yang dipilih karena jenis penelitian ini sangat sesuai dengan menggali, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang terjadi di kelas secara langsung. Langkah-langkah dari PTK, yang pertama perencanaan. Tahap awal penelitian adalah merencanakan tindakan yang akan diterapkan di kelas. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Setelah perencanaan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menerapkan tindakan di kelas. Kemudian yang ketiga, langkah-langkahnya adalah pengamatan. Setelah tindakan dilaksanakan, peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui sejauh mana tindakan tersebut berdampak pada hasil belajar siswa. Kemudian, untuk refleksi, pada tahap refleksi, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh selama proses pengamatan. Kemudian untuk variabel, ada variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah penerapan model pembelajaran talking stick. Kemudian, variabel terkait, yang terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran PEI. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa di SD Negeri Semanyam. Sampel penelitian adalah sebagian individu dari populasi yang menjadi fokus penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa di salah satu kelas yang terdiri dari 25
siswa. Kemudian untuk jenis dan sumber data, jenis data, satu data kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang diperoleh melalui tes sebelum dan sesudah tindakan. Kemudian data kualitatif berupa deskripsi proses pembelajaran, pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan catatan referensi guru. Dan sumber data, satu data primer, yaitu diperoleh langsung dari siswa berupa hasil tes dan pengamatan partisipasi siswa selama pembelajaran. Kemudian sumber data yang selanjutnya, data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen sekolah seperti daftar nilai siswa, silabus, dan laporan kehadiran. Jadi terima kasih. Sekian dulu yang saya presentasikan tentang PTK saya ya, yang berjudul meningkatkan pemahaman siswa SD Negeri Semanyam tentang akhlak dalam pembelajaran metode ceramah interaktif. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.